Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan PAS IPAS kelas 5 semester 1. Kita akan bahas nomor 1. Bagian mata yang berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata adalah yaitu pupil. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Bagian mata bagian luar yang berfungsi melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata, yaitu jelas ini dia alis mata. Maka jawabannya ini B. Selanjutnya, nomor 3. Bagian telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran adalah kendang telinga. Maka ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 4. Bagian telinga yang berfungsi menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran, yaitu koklea. Nah, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Hewan pada gambar tersebut untuk mencari dan menentukan lokasi dan mangsa dengan menggunakan yaitu ini karena ini ultrasonik. Ultrasonik berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 6. Tumbuhan tali putri hidupnya harus pada tanaman lain atau inang. Lama-kelamaan tanaman inang ini akan mati karena tanaman ini hidupnya dengan cara jelas ini ada simbiosis parasitisme. Nah, ini merugikan. Ini satu merugikan, satu untung, satu rugi, berarti parasitisme. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 7. Predasi dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, predasi dianggap penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena memperbanyak jumlah predator misalnya, membantu mengendalikan populasi mangsa dan mencegah ketimpangan. Nah, ini. Maka jawabannya ini adalah yang B. Selanjutnya, nomor 8. Hubungan antara dua makhluk hidup di bawah ini yang tidak termasuk simbiosis parasitisme, berarti yang tidak termasuk. Tali putri membelit tumbuhan lainnya dan mengambil airnya. Nah, tidak termasuk parasitisme ini termasuk ini membelit maksudnya. Ini membelit. Kutu kepala yang menempel di kulit kepala ini termasuk ini juga. Ikan remora yang mendapat sisa makanan dari ikan hiu. Nah, ini tidak termasuk. Ini benalu yang menyerap sari makanan tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, berarti yang ini. Ini adalah komensalisme. Nah, maka jawabannya dia yang C. Nah, ini tidak termasuk. Nah, ini tidak termasuk simbiosis parasitisme. Nah, ini. Selanjutnya nomor 9. Hubungan antara lebah dan bunga termasuk simbiosis mutualisme. Karena ini jelas. Karena lebah mendapat nektar tetapi bunga dirikan tidak. Lebah membantu penyerbukan bunga sedangkan lebah mendapat makanan nektar. Nah, ini. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 10. Apabila kamu menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka yang terjadi adalah pohon mangga tidak terganggu dan juga tidak rugi. Nah, juga tidak untung ini.
Nah, karena tanaman anggrek hidupnya dengan cara, nah ini adalah simbiosis kamensalisme. Nah, ini jawabannya adalah yang D. 1 untung dan 1 tidak rugi dan tidak untung. Nah, ini. Selanjutnya, nomor 11. Gambar berikut yang menunjukkan rangkaian listrik disusun secara paralel adalah, nah ini seri, ini seri, ini seri, ini seri, nah ini paralel. Nah, bedanya kalau seri itu kan berarti tidak bercabang. Nah, ini tidak bercabang, tidak bercabang. Nah, ini yang bercabang. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 12. Fungsi baterai dalam rangkaian listrik adalah menghasilkan cahaya, menghantarkan listrik, memberikan energi listrik. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Dalam rangkaian listrik, saklar berguna untuk membuat lampu lebih terang, memutus dan menghubungkan arus listrik. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 14. Pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan yaitu panel surya. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya. Nomor 15. Keuntungan listrik yang dipasang dengan cara tipe paralel adalah, biaya lebih hemat, ini tidak, penggunaan kabel jadi lebih sedikit, ini cahaya lampu yang menyala lebih rendah jika salah satu lampu padam, yang lainnya bisa tetap menyala. Nah, ini jelas, ini adalah yang D. Selanjutnya, nomor 16. Kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi membagi daratan menjadi benua dan pulau disebut, ini jelas adalah laut. Nah, maka ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 17. Air di permukaan bumi, baik di danau, laut, maupun sungai, akan menguap akibat pengaruh sinar matahari. Inilah salah satu proses siklus yang terjadi, yaitu pada siklus air. Proses ini dinamakan yaitu evaporasi. Maka evaporasi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 18. Bau belerang semakin menyengat dan terlihat burung-burung melakukan migrasi di sekitar pegunungan. Hal ini merupakan tanda-tanda akan terjadi, yaitu terjadi gunung meletus. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Nomor 19. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Berarti ini jelas ini ya. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 20. Gempa bumi yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi disebut dengan gempa tektonik. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 21. Pencernaan makanan dengan bantuan enzim dinamakan pencernaan kimiawi. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 22. Gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan agar makanan terdorong masuk ke dalam lambung disebut yaitu gerak peristaltik. Peristaltik nih, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 23.
bagian tubuh yang berperan dalam pencernaan mekanis di mulut adalah bagian tubuh yang berperan dalam pencernaan mekanis di mulut, ini gigi. Nah, ini jelasin ya. Jawabannya adalah yang C. Nomor 24. Organ pencernaan yang berfungsi menyerap sari-sari makanan adalah, jadi organ pencernaan yang berfungsi menyerap sari-sari makanan adalah usus halus, lambung, mulut, nah usus halus. Jawabannya adalah yang D. 25. Peran bakteri Escherichia coli yang terdapat di usus besar adalah mengurangi kadar air sisa makanan dan mendorong makanan ke lambung, membantu penyerapan. Ini ya, menghambat pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Nah, demikianlah pembahasan latihan ulangan akhir semester 1 IPAS kelas 5. Ini adalah soal bagian 3. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan bagian 4. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.